Setiap 2 menit di seluruh dunia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 4 menit di Asia Pasifik, seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Setiap 1 jam di Indonesia, seorang wanita meninggal karena kanker serviks dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada mulut rahim atau yang biasa disebut dengan serviks. Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhirnya menopause. Kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau yang biasa disebut dengan virus HPV. Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe, tapi tidak semuanya berbahaya. 70-80% yang menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16 dan tipe 18. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan serviks yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit, kemudian menimbulkan bercak. Lalu, bercak-bercak ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian serviks, sehingga terjadi kanker stadium awal. Kemudian, sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10-15 tahun. Gejala mulai terasa saat memasuki stadium awal, yaitu berupa keputihan tidak normal seperti berwarna dan berbau busuk, pendarahan saat senggama, pendarahan pasca senggama, dan pendarahan di luar masa haid. Sementara pada kanker stadium lanjut, gejalanya berupa gangguan pada kandung kemih seperti tidak dapat buang air kecil atau bocornya urin melalui vagina, serta rasa nyeri di panggul dan kandung kemih. Di samping virus HPV, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kanker serviks. Yang pertama adalah berganti-ganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin besar resiko terkena penyakit kelamin yang dapat menyebabkan kanker serviks. Lalu, melakukan hubungan seksual dan melahirkan di bawah usia 20 tahun. Hal ini dikarenakan di bawah usia 20 tahun alat reproduksi belum matang, sehingga bila mengalami kegiatan seksual atau melahirkan akan mudah terkena infeksi. Kemudian pada wanita yang terlalu sering melahirkan. Proses melahirkan menimbulkan trauma pada serviks. Terlalu banyak trauma dapat mengakibatkan infeksi yang mengarah kepada kanker serviks. Selanjutnya adalah tidak menjaga kebersihan organ genital. Membiarkan organ genital dalam keadaan terlalu lembab dan kotor menimbulkan bakteri yang akan mengarah kepada penyakit kelamin dan kanker serviks. Dan yang terakhir adalah merokok dan mengkonsumsi alkohol. Lalu, apakah kanker serviks dapat dicegah? Ya, kanker serviks adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Kanker serviks dapat dicegah dengan penyuntikan vaksin HPV. Vaksin ini dapat menurunkan hingga 75% resiko terkena kanker serviks. Namun, vaksin ini hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Untuk yang sudah aktif secara seksual, dapat segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ada beberapa metode pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tes pap smear. Tes pap smear dilakukan dengan cara mengambil sampel dari permukaan mulut rahim untuk dilihat kenormalannya. Metode berikutnya adalah tes IVA. Tes IVA dilakukan dengan metode mengoleskan asam asetat ke permukaan serviks untuk dilihat reaksi apa yang terjadi. Kemudian metode pemeriksaan kolposkopi. Kolposkopi dilakukan dengan cara menggunakan kamera pembesaran pada saat pemeriksaan. Selain pemeriksaan secara klinis, ada juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kanker serviks, seperti menghindari hubungan seksual usia dini, setia pada pasangan, menjaga kebersihan organ genital dengan cara tidak mencukur habis bulu kemaluan, dan mengganti pembalut minimal 3 jam sekali saat menstruasi. Bila menggunakan toilet umum, bersihkan kloset terlebih dahulu dan gunakan air dalam kemasan untuk membersihkan organ genital. Jalani pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, hindari gorengan, makanan cepat saji, atau makanan dengan bahan kimiawi. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Sekarang
Anda sudah mengetahui tentang kanker serviks. Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan pencegahan dan deteksi dini agar terhindar dari penyakit kanker serviks. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui dari ibu positif HIV. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan akan tertular oleh seorang ibu yang terinfeksi HIV. Asal infeksi HIV pada ibu yang diketahui dan diintervensi cukup dini dapat mengurangi resiko penularan menjadi di bawah 2%. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Hai, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara penularan HIV. Prinsip penularan HIV adalah ESSA atau ESE. Prinsip ini bisa menjawab berbagai macam hoaks yang muncul baik itu lewat sosial media ataupun lewat messenger. Yang pertama adalah exit, artinya virus HIV harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi HIV. Berikutnya adalah sufficient, artinya virus HIV harus berada dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi. Berikutnya adalah survive, artinya virus HIV harus mampu bertahan hidup di luar tubuh manusia. Yang terakhir adalah entry, artinya virus yang telah keluar tadi harus masuk ke dalam tubuh orang yang masih negatif. Keempat prinsip EC tadi harus ada semuanya, sehingga orang yang negatif dapat kemudian terinfeksi HIV dan akhirnya jadi HIV positif. Salah satu saja dari keempat prinsip EC tadi hilang, maka HIV tidak dapat ditularkan. Jadi jelas ya, dengan prinsip EC ini, kita mampu menjawab semua hoaks penularan HIV yang telah beredar. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya.
cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik.